Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras belum turun, kini warga kota Tegal makin pusing karena harga cabai naik hingga Rp20.000 per 1 kilogram. Seorang kakek di Blora mencabuli bocah yang mengalami keterbelakangan mental hingga korban hamil 7 bulan. Cuaca panas kian ekstrim, warga menyerbu wisata air sungai muncul di Kabupaten Semarang. Seorang perempuan ditusuk di sebuah kamar hotel di Solo. Pelaku sempat bersembunyi di plafon kamar mandi. Motif penusukan terungkap, pelaku ingin menguasai harta korban. Saya ingatkan atas nama undang-undang, hotel ini sudah kami kuasai. Silahkan Anda menyerahkan diri baik-baik. Polisi berusaha menangkap seorang pria yang bersembunyi di atas plafon kamar mandi sebuah hotel di Solo. Setelah diancam oleh polisi, pria tersebut kemudian menyerahkan diri. Pria ini merupakan pelaku penusukan terhadap perempuan berinisial D. Kasus penusukan ini pertama kali diketahui oleh pihak hotel setelah adanya suara gaduh dari salah satu kamar tempat korban menginap. Mendengar kegaduhan, karyawan hotel mencoba memeriksa kamar, lalu didapati seorang perempuan bersimbah darah dan terdapat luka tusuk di bagian leher. Pihak hotel kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian. Ada luka tusuk di leher sebelah kanan korban. Ya, korban saudara D ini merupakan seorang wanita warga bilangan Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa, di mana saat itu korban beserta 3 rekannya, saya sebut sebagai saksi, yaitu saudara R, saudara RR, saudara F, saudara R, dan saudari RR yang bersama-sama sehari sebelumnya bermalam dengan korban. Saat ini korban telah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Setelah berhasil ditangkap, pelaku berinisial DA langsung dibawa ke Mapolresta Solo untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku dan korban berkenalan melalui aplikasi kencan. Motif pelaku menusuk korban karena ingin menguasai harta korban. Dia mencari kelengahan korban untuk menguasai harta korban. Langsung dia melakukan penusukan. Jadi tidak ada negosiasi atau pengancaman dan lain sebagainya, langsung dia melakukan penusukan. Melihat kelengahan korban. Pelaku statusnya pelajar atau? Dalam KTP-nya pelajar mahasiswa. Selain memeriksa pelaku penusukan berinisial DA, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi penusukan, tim Inafis Polresta Solo mengamankan beberapa barang bukti. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolresta Solo untuk diperiksa. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena diduga adanya praktik prostitusi online. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Seorang kakek di Blora tega mencabuli bocah yang mengalami keterbelakangan mental hingga korban hamil 7 bulan. Polisi masih selidiki pelaku lain yang diduga ikut mencabuli korban. Pria tua asal Cepu Blora ini dipastikan melewati sisa hidupnya di penjara karena mencabuli bocah perempuan berkali-kali. Ancaman 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak menanti pelaku. Ironinya, korban adalah bocah yang mengalami keterbelakangan mental. Kini korban hamil 7 bulan akibat ulasan kakek. Kasus ini terbongkar atas laporan orang tua korban. Mereka melihat perubahan tubuh korban. Setelah didesak, korban akhirnya mengaku bila dirinya diperkosa pelaku berkali-kali di sejumlah lokasi berbeda. Namun yang mencengangkan polisi, pelaku ternyata bukan satu-satunya tersangka, tapi ada yang lain. Namun korban hanya mengingat pria tua ini karena mencabulinya berkali-kali. Jadi hasil penyelidikan yang kami lakukan, si korban ini disetubui oleh beberapa orang dalam waktu dan tempat berbeda-beda. Dari 1 sampai 5 orang, si korban tidak hafal. Yang dihafal hanya si pelaku yang terakhir ini, karena dilakukan berulang-ulang, hampir 20 kali.
dan dilakukan di pertengahan tahun 2022 sampai awal Februari sampai Maret tahun 2023. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap pelaku lain, sementara pakaian korban disita sebagai barang bukti. Arif Nur melaporkan dari Blora. Upaya penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas Gedung Pane Kota Semarang berhasil digagalkan. Untuk mengelabui petugas lapas, sabu-sabu disimpan oleh pelaku yang merupakan perempuan di kemaluannya. Perempuan berinisial A harus berurusan dengan hukum setelah ketahuan mencoba menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas Gedung Pane Kota Semarang. Sabu-sabu seberat 16 gram dikemas menggunakan alat kontrasepsi lalu disimpan di alat vitalnya. Pelaku memanfaatkan jam besuk lapas. Dari hasil interogasi, pelaku akan memberikan sabu-sabu kepada napi berinisial R. Penyelundupan ini diketahui atas perintah seseorang berinisial K. Hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah 3 paket sabu ini seberat 16,13 gram yang dililit dengan lakban biru, kemudian dimasukkan ke dalam kondom. Nah, di mana kondom ini disembunyikan ke dalam alat kemaluan si A ini. Nah, rencana hasil pengembangan tersebut, barang tersebut akan diberikan kepada penghuni lapas tersebut berinisial R. Pelaku berinisial A kini ditahan, sedang 2 rekannya yang ikut ke lapas sedang diperiksa sebagai saksi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Cuaca panas saat musim kemarau dimanfaatkan warga untuk mencari suasana dingin seperti menyerbu wisata air Sungai Muncul. Warga beramai-ramai datang dan bermain air untuk menyegarkan badan. Inilah suasana wisata air Sungai Muncul di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Warga memanfaatkan aliran Sungai Muncul yang jernih dan mengalir deras untuk dikelola menjadi wisata air. Wisata air sungai ramai dikunjungi warga, terutama pada akhir pekan. Warga berkunjung untuk mencari suasana dingin dengan bermain air dan minum air dingin. Peningkatan pengunjung ke wisata air pun naik hingga 40%, yakni di atas 1.000 pengunjung saat cuaca panas. Ya, karena kan cuacanya sedang panas, jadi cari yang dingin-dingin, yang seger-seger, makanya ngajak anak-anak untuk berwisata air di sini karena murah meriah. Ada main tubing, bisa main ban, anak-anak juga bisa nyewa ban, main air bareng-bareng, terus kan airnya juga tidak terlalu dalam, ya jadinya anak-anak semuanya bisa main di sini, juga airnya bersih, udaranya juga enak, sejuk, sambil makan gorengan, sambil menikmati udara yang sejuk di sini. Kalau ke sini biasanya anak-anak itu main air, main pakai ban itu, tubing ya. Airnya gimana, bersih ya? Kalau di sini dibandingkan dengan air di sekitarnya paling jernih airnya, juga airnya lancar. Ngalir ya? Mengalirnya lancar, jadi anak-anak itu cenderung suka yang airnya banyak, jernih dibandingkan dengan sungai-sungai di sekitar sini, lebih senang ke sini. Biaya tiket masuk sebesar Rp3.000 untuk bermain air. Banyaknya tempat kuliner dengan harga terjangkau membuat wisata air Sungai Muncul cocok untuk dijadikan destinasi wisata keluarga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pertunjukan musik jazz tentu sudah biasa digelar. Namun, apa jadinya bila pertunjukan musik jazz dipadu dengan tarian Lengger Banyumasan dalam satu panggung? Kolaborasi langka ini pun dipenuhi ratusan penonton dari berbagai kota di tanah air. Kolaborasi musik jazz dengan tarian Lengger Banyumasan digelar di kawasan hutan pinus lereng Gunung Selamat Baturaden, Banyumas, Sabtu petang. Ratusan penonton dari berbagai kota di tanah air dimanjakan dengan lesehan rumputan sambil menikmati hawa sejuk dan alunan musik jazz. Kolaborasi ini membuat para penonton terpukau dan terhibur karena merupakan sesuatu yang langka terjadi. Aku happy, aku nangis karena itu indah banget tadi ketika penari Lenggernya
nyamperin tiap penonton, berputar-putar terus beradu dengan musik jazz itu keren banget, itu lincah banget. Yang paling menakjubkan apa menurut kamu tadi? Tarian Lengger itu sendiri sih, karena nggak pernah ada penari Lengger di tengah-tengah festival musik seperti ini. Itu sesuatu yang baru buat kita. Tadi sempat ada kabut-kabut tipis, jadi itu makin jadi magical gitu situasinya. Rianto, salah seorang penari Lengger Banyumasan, bahkan berbaur dengan penonton saat atraksi tarian. Ia juga mengaku bahwa kolaborasi dengan alunan musik jazz merupakan hal yang baru bagi para penari. Jadi ini pengalaman baru bagi saya juga. Biasanya musik eksperimental, kemudian musik-musik modern, tapi ini jazz agak sedikit kesulitan ketika harus mengikuti rhythm atau iramanya. Tetapi di sini justru saya mengambil dari sebuah dinamis Lengger yang sangat sederhana, bahwa tidak membutuhkan rhythm, tapi bagaimana kita membaur dengan penonton ataupun masyarakat. Dengan digelarnya pertunjukan musik jazz dan Lengger dalam satu panggung, diharapkan dapat menambah hiburan dan kecintaan terhadap seni budaya khas daerah. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Chaniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.